atau tanda-tanda kedatangan Imam Al-Mahdi. Apa arti Al-Mahdi? Apa arti Al-Mahdi? Ada Hadi, ada Al-Mahdi. Apa artinya? Hadi yang maha memberi hidayah, petunjuk. Al-Mahdi yang diberi hidayah. Lalu ada yang bersama beliau namanya Al-Mahdiyin. Al-Mahdiyin ini mulai dari awal Nabi Muhammad SAW berjuang sampai akhir zaman ada Al-Mahdiyin. Mereka lah yang mempersiapkan kemunculan Al-Mahdi, mempersiapkan tentara Al-Mahdi. Dan kalau umur panjang nanti mereka berlanjut, kalau tidak maka berganti, mereka wafat berganti. Maka saya terhibur sedikitlah dengan hadis ini. Kita sedih Pak, ulama kiai kita, habaib kita di luar negeri, di dalam negeri banyak yang meninggal. Terhiburnya gimana? Allah tidak akan pernah membiarkan bumi kosong dari kekasih-kekasihnya. Karena kalau nggak ada lagi kekasih Allah, kiamat bumi. Kan sanad hadis Abu Daud, nomornya tidak usah dibaca, babnya bab Kitabul Mahdi. Diriwayatkan dari sahabat Nabi Jabir ibn Samurah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu hadzal din qa'iman hatta yakuna 'alaikum 12 khalifah. Agama ini akan tetap teguh sampai memimpin 12 khalifah, semuanya disepakati oleh umat. 12. Dan 12 ini diperdebatkan apakah nanti turunnya ke Bani Alawiyin, Sayyidina Ali, atau nanti ke Bani Umayyah atau Abbasiyah. Karena pembahasannya panjang, kita skip aja dulu ya. Nanti debat lagi ulama ahli sejarah yang pro Syiah atau pro ahli sunnah. Nah, kita menghindari itu Pak, menghindari perdebatan ini sementara karena hadisnya waktunya tidak cukup. Hadis kedua membahas yang sama, sekarang hadis yang ketiga. Ini yang paling penting karena judulnya tentang karakter atau tanda-tanda kedatangan Imam Al-Mahdi. Apa arti Al-Mahdi? Apa arti Al-Mahdi? Ada Hadi, ada Al-Mahdi. Apa artinya? Hadi yang maha memberi hidayah, petunjuk. Al-Mahdi yang diberi hidayah. Lalu ada yang bersama beliau namanya Al-Mahdiyin. Al-Mahdiyin ini mulai dari awal Nabi Muhammad SAW berjuang sampai akhir zaman ada Al-Mahdiyin. Mereka lah yang mempersiapkan kemunculan Al-Mahdi, mempersiapkan tentara Al-Mahdi. Dan kalau umur panjang nanti mereka berlanjut, kalau tidak maka berganti, mereka wafat berganti. Maka saya terhibur sedikitlah dengan hadis ini. Kita sedih Pak, ulama kiai kita, habaib kita di luar negeri, di dalam negeri banyak yang meninggal. Terhiburnya gimana? Allah tidak akan pernah membiarkan bumi kosong dari kekasih-kekasihnya. Karena kalau nggak ada lagi kekasih Allah, kiamat bumi. Al-Mahdi belum muncul, Dajjal belum muncul, Ya'juj Ma'juj belum muncul. Ini kalau tidak faham hadis ini dengan baik, kacau. Dikira Ya'juj dulu, enggak, Dajjal dulu baru, Ma'juj nanti belakangan. Dikira terbit matahari dulu, enggak, nanti itu. Ya, nanti itu semua. Baik. Dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari Nabi SAW. Nah, ini hiburan juga buat kita. Biar enggak galau-galau amat Pak. Tiap hari dengerin innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Enggak tahu malam ini mungkin besok ada yang diambil Allah, kita nggak tahu. Jangan takut Pak. Kalaupun diambil minta, ya Allah, kalau engkau ambil tolong husnul khatimah. Ya. Kalau tidak engkau ambil, tolong hidupkan kami, mempersiapkan diri kami untuk bertemu engkau. Jadi nggak ada takut orang beriman itu. Ustadz, anak istri saya gimana? Lah tenang aja ya. Nabi Isa nggak ada bapaknya, hidup. Ya. Ada nggak bapaknya? Hidup. Imam Bukhari yatim Pak. Sekarang disebut namanya, tidak ada orang belajar hadis kecil menyebut namanya, betul? Ya, baik.
"Lau lam yabqa minad dunya ila yaumun la tawwalallahu dzalikal yaum." Seandainya tidak tersisa dari dunia ini kecuali satu hari, Imam Mahdi belum keluar, la tawwalallahu dzalikal yaum, Allah akan panjangkan hari itu, hatta yab'atsa fihi rajulan minni, sehingga Allah mengutus. Kalimatnya mengutus lah Pak. Jadi Al-Mahdi itu utusan, ini kata kunci. Al-Mahdi itu mab'us, diutus. Bedanya dia bukan Rasul, bukan Nabi. Mab'us, utusan berarti agen-agennya Allah. Rajulan minni, keturunanku, seseorang dari keturunanku. Min ahli baiti, ini pencirian pertama dari ahlu baitku. Maka pembenci ahlu bait Rasulullah, silakan Pak, kita benci dengan atau nggak sepakat dengan politik fulan, dengan politik fulan. Ini kan habaib lagi pecah nih. Ada yang pergerakan ini, ada yang pergerakan ini. Udah, itu biarin, itu hak mereka. Kan mereka juga manusia. Mereka emang nggak boleh beda politik, kan boleh-boleh aja. Antum boleh berbeda politik dengan aneh, boleh. Aneh juga boleh toh. Jadi jangan pernah paksa kita ikut politik antum. Sebagaimana kami tidak boleh memaksa jamaah ikut pikiran politik kami, karena politik itu ra'yu, pemikiran murni, bukan dari Allah. Boleh berbeda kita, jangan paksa. Walaupun kita beda dengan para habaib, para zuriat Rasulullah, tapi nggak boleh kemudian meragukan bahwa mereka ini punya nasab kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin mereka ada yang mewarisi nasabnya saja, ada yang mewarisi nasab plus akhlaknya. Itu aja bedanya. Ya. Iwati ismuhu ismi. Iwati. Ini terjemahan yang banyak keliru orang-orang. Kalau terjemahan bebasnya kan sama namanya dengan namaku. Tapi terjemahan aslinya bukan itu. Iwati. Wata'a. Itu berkesesuaian, nyatu, mirip namanya dan namaku. Dalam bahasa Arab nama itu ismun, isim. Itu berbeda dengan nama dalam bahasa kita. Ismun itu maknanya, kata Imam Al-Bajuri dalam syarah dan hasyiah beliau, al-wasam wal-ulu was-sumu, tanda dan ketinggian derajat. Jadi kalau diterjemahkan versi ilmu bahasa, ketinggian dan tanda-tanda yang ada padaku diwarisi olehnya. Itu. Nabi itu dibedah dadanya waktu sadar atau lagi mimpi? Sadar. Imam Mahdi waktu mudanya, kecilnya sudah dibedah dadanya, lagi sadar, bukan mimpi. Oke? Berarti dia tahu nggak dia Mahdi? Dia tahu. Tapi Allah buat orang tidak sadar, karena nggak mungkin Imam Mahdi atau yang akan menjadi Mahdi itu seorang yang ember, bisa dibunuh Pak nanti. Seperti Buhairah mengatakan, hei Abu Talib, jika engkau bawa ini anak ini Nabi, jika ketahuan bahwa dia seorang Nabi, padahal nggak ada ember. Abu Talib nggak ember. Seorang Muhammad bin Abdullah muda nggak ember, nggak pernah ngaku saya Nabi. Tapi orang-orang ahlul kitab yang ngerti kitab, kalau sekarang ya ulama lah yang jago-jago baca kitab, yang aneh-aneh, yang unik-unik, itu akan mengenal dengan keilmuan mereka, itulah Al-Mahdi. Jadi nggak mungkin di luar jalur ulama yang mengerti hadis, ulama yang mengerti ilmu akidah, dia pakarnya ilmu umum, nggak mungkin mengerti ilmu ini. Backgroundnya bukan ilmu agama, bukan orang yang mengerti hadis-hadis ini, cuma mengerti lewat terjemahan. Bagaimana mungkin dia mengerti bahwa sosok yang dia katakan Mahdi itu Mahdi? Buhairah dia hafal Pak Bible, perjanjian lama, perjanjian baru, maka dia tahu pencirian Al-Mahdi. Kenapa? Yesus alias Nabi Isa, apa katanya? Inni mubasyirun birrasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, surat Shaf. Aku dapat tugas dari Allah untuk mengabarkan kepada kalian kemunculan seorang Rasul namanya Ahmad. Tugas itu tugas Nabi Isa. Maka selesai tugasnya, umur 33 diangkat.
Nanti ada tugas baru lagi. Ya, nanti di akhir zaman ini nggak lama lagi, Pak. Kenapa kita bilang nggak lama? Karena hadis berikutnya mengatakan apa? Si Al-Mahdi yang namanya, isimnya, tanda-tanda dan ketinggian derajatnya mewarisi dari ketinggian derajat dan tanda-tandaku, sama denganku, sama dengan ayahandaku. Jadi ini bukan nama KTP, bukan nama paspor, ya. Jadi jangan terjebak pada pencirian nama yang zahir, ciri fisik yang zahir. Fisik yang zahir, nama yang zahir itu setelah islah. Apa arti islah? Allah benerin itu. Jadi Al-Mahdi itu sekarang belum diislah, Pak. Belum diislah. Belum dibenerin fisiknya. Jadi enggak, kalau antum jidatnya lumayan ya, coba buka jidatnya dikit. Oh, dia bisa jadi calon nih. Calon Mahdi, Pak. Tor beneran lagi. Jangan halu ya. Pak Ustadz, saya jidatnya lebar, hidung saya mancung. Ini kan cincin Mahdi. Kalau begitu berapa banyak habaib, profesor dari dulu jidatnya lebar, hidungnya mancung, irung mancung, kata orang Sunda ya. Gimana? Enggak, itu pencirian zahir. Di sini ada, nanti di belakang setelah diislah. Kekeliruan orang-orang hari ini mencari Al-Mahdi pencirian yang zahir. Kalau begitu Muhammad bin Abdullah berapa orang punya nama begitu? Nama Nabi ada 313 yang kita bisa akses. 313 loh, Pak. Bukan hanya Ahmad, Muhammad, Mahmud. Ada Aqib, ada Mahi, ada Khatim, ada Fatih. Tadi dikira Khalifah Sultan Muhammad Khan alias Muhammad Al-Fatih. Enggak, bukan beliau, kan bukan zuriat Nabi beliau. Apa penciriannya tadi? Bukan nama KTP, bukan nama paspor, bukan nama pemberian ayah, bukan. Itu sumu wal alam al-wasam, ketinggian derajat dan tanda-tanda yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu, ya. Oh Ustadz, saya mimpi. Lah kalau antum mimpi, aneh mimpi juga. Apakah Anda Al-Mahdi? Enggak, bukan mimpi penandanya. Betul, mimpi pertama Nabi itulah wahyu pertama. Tapi kapan mimpi pertama Nabi? Dalam hadis Bukhari dikatakan, awal wahyu itu ar-ru'ya as-salihah, yara misla falaqis subh. Mimpi pertama Nabi itulah wahyu pertama Nabi. Loh, kapan Nabi mimpi pertama? Umur 25? No, sebelum itu. 40 sebelum itu. Jadi Nabi itu suka menyendiri sejak kapan, Pak? Semenjak menikah atau sebelum menikah? Sebelum menikah udah suka menyendiri. Tapi ru'ya itu bukan hanya mimpi, tapi bisa visualisasi. Beliau melihat di alam sadar dan bawah sadarnya. Ini yang bisa menjelaskan orang-orang psikolog dan ahli neurologi, bahwa ada sadar, alam bawah sadar, ada supranatural, ada supernatural. Supernatural inilah alam hakiki di dalam diri kita, yang dulu disebutkan oleh Nabi, ar-ru'ya juz'un minan nubuwah, mimpi yang begitu yang dari Nabi, warisan kenabian. Jadi nggak semua mimpi. Coba bayangkan, mimpi ketemu Allah aja bisa halu, Pak. Ada yang nggak mimpi? Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani, Kutub Rabbani, Syekh Abdul Qadir itu dalam keadaan jaga ketemu Allah, tapi dia tahu karena dia punya ilmunya. Imam Syekh Abdul Qadir Jilani ini akidahnya kuat, syariatnya mantap, maka dia tes yang aku Tuhan nih. Jadi Tuhan bisa dites, Pak. Berani nggak ngetes Tuhan? Nabi Ibrahim berani. Ya Rabb, boleh dong buktiin kalau engkau Tuhan. Beliau sudah tahu itu Allah. Gimana caranya? Ya gimana cara menghidupkan sesuatu yang mati? Apa kata Allah? Awalam tu'min, kamu gak percaya? Ya Rabb, aku percaya, tapi biar hati itu tenang.
liyutma'inna qalbi, supaya hatiku tenang. Itu boleh dites begitu, Bu. Ada ilmunya, ilmu akidah. Maka Nabi Ibrahim itu disebut ummah, Abu Tauhid, bapak tauhid. Hanya ilmu tauhid yang bisa ngecek ini Mahdi asli atau Mahdi palsu. Mau dia mimpi ketemu Allah, mimpi ketemu ini, ternyata hanya satu yang tidak salah halu, mimpi ketemu baginda Rasulullah SAW. Di sebanyak wali-wali di dunia mimpi ketemu Nabi, terus di antara mereka siapa yang wali? Siapa yang Mahdi? Kan bisa aja diklaim Pak salah satunya Mahdi. Nah, maka nggak cukup tanda-tanda itu, harus ada yang kedua. Ism maknanya sumu, ketinggian ilmu, ilmunya sangat tinggi. Maka di kitab ini disebutkan bahwa 4 pencirian Khatmul Aulia. Khatmul Aulia ini puncak kewalian di akhir zaman. Nih kita bagi aja Pak ya, biar clear masalahnya, tapi nggak akan clear sampai nanti. Kalau nggak ketemu 4 ilmu ini pada orang yang ngaku Mahdi atau diklaim sebagai Mahdi itu, maka dia bukanlah Al-Mahdi, tapi dia halu atau cuma diklaim oleh orang. Pertama punya ilmu al-badi'i, pakai hamzah, ilmu nasab alam semesta, asal usul alam semesta, bukan pakai mimpi Pak. Dia kalau ngelihat antum nih tahu, oh kamu ruh, kamu dulu si anu. Hanzalah ketemu Salman, Salman ketemu sahabat. Apa kata sahabat ini? Kamu kok tahu saya? Apa jawaban beliau? Arafat ruhi ruhak, ruhku sudah kenal engkau sebelum ketemu di sini. Makanya ada namanya Habib Mahdi di Paru. Udah meninggal Pak, Allah yarham ya. Luar biasa waliullah. Beliau belajar ke Mekah, itu ketemu seorang syekh, langsung disebutkan nasabnya. Kamu anak sianu, padahal baru pertama ketemu. Itu pencirian wali. Ini baru satu, berarti dia wali nih, wali yang tinggi, ulu, sumu, punya kualitas yang tinggi. Dia tahu ya namanya ruh yang ada di pohon, maka Nabi bisa memanggil pohon, wahai pohon kurma kesini, datang pohon kurmanya. Dan beliau dikenali oleh alam semesta ketika beliau jalan-jalan di pegunungan Mekah. Itu pohon-pohon, batu-batunya Pak, assalamualaikum ya Rasulullah, itu belum dimasyhurkan Pak. Jadi an-nabi ya'rif bi annahu nabi qabla al-ba'si. Nabi itu tahu bahwa dia nabi sebelum dia dimasyhurkan oleh Allah. Al-Mahdi juga tahu. Enggak tebak-tebakan Pak. Ini keselamatan dunia, nggak main tebak-tebakan kita, apalagi cocok logi. Maka kita ketat sekali untuk masalah ini. Buka kitab hadisnya, kita cari penjelasan ulamanya. Nggak mau kita main-main dalam bab ini. Masa pakai WA doang ketahuan Imam Mahdi kan? Masa pakai mimpi doang ketahuan Imam Mahdi? No, nggak ada cerita. Harus detail Pak, harus detail. Orang milih presiden, gubernur, wali kota, bahkan milih takmir masjid aja harus hati-hati. Bener gak? Selamat pensiun Pak Bambang. Kok nyambungnya ke sono ya? Harus ada pencirian ilmu ini. Ini baru ilmu pertama Pak. Saya belum bacakan ilmu kedua, ketiga, keempat ya. Bisa mundur semua yang aku Imam Mahdi sekarang. Dia tahu nggak dia dulu siapa? Karena Allah mengatakan alastu bi rabbikum, hei aku dulu adalah apa, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabbmu? Maka para arwah menjawab, bala syahidna ya Rabb, benar kami menyaksikan engkau. Dulu antum di mana tuh? Namanya siapa? Makomnya apa? Kalau tahu, bisa jadi Imam Mahdi, bisa jadi pengikut Imam Mahdi. Belum tentu dia Imam Mahdi. Jadi antum tahu aja belum disebut Imam Mahdi. Itulah ilmu yang disembunyikan Nabi di kolbunya. Maka beliau ngomong, kuntu nabiyyan wa adam munjadilun baina ma'in wa tin. Hadis Imam Al-Hakim disahihkan oleh beliau. Aku ini sudah nabi dulu. Kalian belum ada, Nabi Adam juga belum ada. Itu nabi di alam mana itu Pak? Nah, ini yang disebut alam azaliyah atau alam ruh. Apa ulama kita beda pendapat mengenai nama alam ini. Karena kalau ahli akidah azali nggak disebut alam, tapi kalau versi ilmu hakikat itu disebut alam ya.
Karena alam itu kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah. Gimana Pak? Tegang Pak Bambang? Lalu ada pencirian berikut ketika muncul Al-Mahdi. Jadi kapan Al-Mahdi muncul? Al-Mahdi itu penciriannya yamla'ul arda qista, akan memenuhi bumi dengan keadilan. Wa adla, ya sama artinya, kama muliat zulman wa jawra, sebagaimana sebelum dia dibangkitkan oleh Allah, diislah oleh Allah, ditampilkan oleh Allah. Allah yang nampilin Pak, bukan orang, bukan jamaahnya. Allah yang tunjuk, ente Mahdi. Itulah yang disebut ala minhajin nubuwah. Gak bisa lewat antum 1 miliar bilang ini Mahdi, gak bisa. Antum mimpi semua mengatakan dia Mahdi, gak bisa. Allah yang ngasih unjuk nanti. Ketika bumi telah dipenuhi oleh zulman, kezaliman, jawro, ini bukan negara loh Pak, dunia, bumi. Apalagi Bapak hitung orang main vaksin, ya enggak? Udah jelas kita susah main dana pandemi, Masya Allah. Udah jelas begini masih korupsi itu pemimpin daerah itu, kurang ajar dia itu, ya. Untuk dia masih mengira vaksin itu segala-galanya bisa menyelesaikan masalah, nanti dia bisa kampanye lagi. Gak ngerti dia peta alam semesta. Udah begini kejadiannya, tanya sendirilah sama ahli ekonomi. Orang ekonominya gak yakin Pak 5 tahun ke depan bisa pulih. Apalagi ahli ma'rifatullah yang dia mengerti pergerakan kudrat iradat Allah. Mereka ngerti ujung ini gak ada ujungnya. Ujungnya cuma Dajjal keluar 40 hari, Al-Mahdi bersama Isa membunuh Dajjal. Udah selesai masalah. Baru muncul daulah ala minhajin nubuwah, negeri kemah ripah loh jenawi kata orang Jawa itu, ya. Tapi bukan hanya di sini, pusatnya nanti di Mekkah, pusatnya nanti di Madinah. Apa yang dilakukan ketika bumi ini dipenuhi semuanya? Benar gak ini? Udah sepakat gak kalau pandemi ini ada orang yang buat? Sepakat gak? Mungkin gak virus tiba-tiba sendiri? Gak mungkin kan? Gak mungkin. Adakah sesuatu di dunia sengaja? Gak mungkin. Tanya sendiri sama teman-teman kita, orang-orang yang ahli kesehatan, ahli kimia. Gak ada, ya. Gak ada ceritanya kera jadi manusia, kera melakukan observasi atau melakukan eksperimen ke diri sendiri, bisa nggak? Mesti ada yang bukan kera, yang bukan manusia intervensi terhadap wujud itu, baru kita percaya ada namanya evolusi. Kalau nggak, kita nggak percaya. Apalagi urusan beginian. Sepakat Pak ya, pandemi memenuhi dunia itu kezaliman? Sepakat? Banyak yang mati nggak? Bukan hanya orang yang mati, usaha mati, perusahaan banyak mati, negara bangkrut, bener. Beberapa negara sekarang itu nggak sanggup beli vaksin, kita masih sanggup Pak, walaupun ngutang. Utang Pak, udah bangkrut kita udah. Jadi kalau dihitung-hitung bangkrut, cuma nggak tahu ini psikologi orang-orang ngurusin negeri ini, nggak tahu siapa yang bisikin. Jangan buat panik, jangan panik, bener sih. Cuma kita harus tahu juga sebenarnya apa yang terjadi sekarang, kita harus tahu juga. Tapi jangan sering-sering tahu. Jadi enakan jadi orang yang pura-pura bodoh daripada orang yang banyak tahu. Ntar banyak galau aja Pak. Banyak tahu yang nggak penting maksudnya. La tazhab la tanqadid dunya hatta yamlikal arab rajulun min ahli baiti. Tidaklah hancur dunia sampai ada seseorang sosok dari keturunanku, bangsa Arab, keturunan Arab. Jadi nggak mesti dia tinggal di Arab lah, yang penting dia keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iwati usmuhu ismi. Nah ini yang paling sahih. Jadi yang sama itu nama pencirian dia dan ilmunya, nggak mesti nama bapaknya. Jadi hadis yang mengatakan sama mirip namanya dan nama ayahnya itu kurang kuat. Yang kuat adalah menurut penelitian saya itu yang sama persis berkesesuaian antara namanya dan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
wasallam. Nah, di hadis berikutnya diulang lagi sama ya, hadis nomor 4-nya. Seandainya tidak tersisa di bumi ini kecuali 1 hari, Allah akan panjangkan, lalu Allah utus rajulan min ahli baiti, dari ahlu baitku. Jadi tolong cintai ahlu bait, jangan benci ahlu bait. Allah yang jamin nasab mereka. Tapi jangan terburu-buru, oh kayaknya si anu deh Imam Mahdi. Imam Mahdi itu nggak bisa pakai kayaknya. Allah yang tahu. Allah yang tahu. Ya. Udah jam 7 Pak. Kurang ya. Kita lanjut hadisnya. Tadi pencirian tadi baru 1 saya sebutkan. Nanti di lain waktu kita sebutkan ciri-ciri berikutnya. Ya. Nabi SAW menyebutkan lagi mengenai nasab. Nah ini kan banyak yang ngomong Imam Mahdi itu Hasani atau Husaini, keturunan Hasan atau Husain. Beberapa orang yang keturunan Hasan mengatakan dia keturunan Hasan, yang keturunan Husain mengatakan keturunan Husain. Loh kita kan bengong Pak, kita bukan keturunan Hasan dan Husain. Pak Bambang keturunan siapa? Namanya Bambang, ada Jawanya kali ya? Bambang apa Pak namanya? Supriyadi. Ya nggak masuk Pak. Apa kata Nabi? Ini bisa untuk menyatukan Al-Hasan wal Husain, Al-Hasani wal Husaini. Kita cinta dengan para zuriat Rasulullah. Kata beliau, Al-Mahdi min itrati min waladi Fatimah. Al-Mahdi yang Allah guidance itu, yang Allah pilih itu, keturunanku dari zuriat Fatimah. Wah ini ada Habib nih. Antum asegaf ya Bib ya. Insyaallah nuhibbukum ya. Semoga kalau beliau cinta sama kita, kita nanti tergadai Pak. Beliau bilang, ya Rasulullah, wahai jidku, itu orang cinta aku karena cinta kepada engkau. Selamat Pak insyaallah. Jadi habaib itu yang mahal bukan darahnya semata, tapi kalau dia bilang, ya Rasulullah, wahai kakekku, wahai ayahanda, itu Pak Bambang cinta aku karena cinta kepada engkau. Kata beliau, parkir, selamatin. Itu kelebihan habaib kalau benar Pak ya. Ntar habaib kan diseleksi juga sama Sayyidah Fatimah. Diseleksi Pak nanti. Ada pengadilan khusus untuk mereka. Jadi nggak usah urusin kalau ada habaib beda-beda aneh-aneh. Itu urusan mereka ntar. Hakimnya langsung Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali. Hasan Husain nanti langsung ngurusin. Kita nggak usah ngurusin. Takut kualat kita. Ya, kalau beda boleh nggak? Boleh. Saya banyak kok beda dengan beberapa habaib. Keturunan Sayyidah Fatimah ada Hasan, ada Husain. Maka jam'u bainal ahadis, menggabungkan sekian riwayat. Al-Mahdi itu ayah ibunya campuran. Bisa ayahnya, ya, ayahnya yang paling penting, campuran antara zuriat Hasan dan Husain. Selesai toh? Jadi kalau yang zuriat keturunan Hasan mengatakan itu dari babe gue Hasan, benar. Yang Husaini bilang, oh benar. Dua-duanya benar ya. Dan itu nggak bisa sembarangan, harus dipastikan. Jangan bilang, kayaknya saya keturunan habaib deh Ustadz. Nggak bisa. Kenapa? Hidung saya mancung, saya brewok kan. Hidung saya mancung, jidat saya lebar dikit. Nggak ada urusan ya. Mau lebar selebar lapangan, nggak ada urusan ya. Nah, baru masuk kita hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Di sini banyak orang terjebak. Pencirian zahir. Tadi kata isim itu pencirian batin. Yang ngerti riwayat hadis faham. Kata ismuhu yuwati usmuhu ismi, berkesesuaian isim namanya, ciri-cirinya, tanda-tandanya, ilmunya dengan ciri-ciriku, tanda-tandaku. Itu batin. Itu kewaliannya. Itulah nubuat yang diturunkan ulama warasatul anbiya. Sedangkan zahirnya setelah diislah ketahuan nih, Al-Mahdi minni, Mahdi itu keturunanku, ajlal jabhah. Ajla, apa arti ajla? Jali, jelas, jidatnya enggak. Ini enggak ada urusan sama cerdas enggak cerdas ya. Karena ada kiai jidatnya enggak panjang Pak. Ya, yang baru meninggal kiai kita ahli hadis, pintar sekali. Itu jidatnya biasa aja.
Jadi ini bukan urusan apa, ini pencirian zahir. Aqnal anf, boleh diartikan hidungnya mancung dikit lah, bengkok dikit lah, ya. Yamla'ul arda qistan wa adla, nanti setelah islah kelihatan pencirian itu semua. Jadi kalau sekarang habaib banyak, maka yang kita cari sekarang bukan pencirian zahir. Ini setelah diislah, dibenerin oleh Allah semalam. Apakah itu islahnya wali, islahnya Mahdi? Islahnya Al-Mahdi adalah mi'raj rohaninya. Ya, baru dengar ya makna itu ya. Nabi ini kan, nabi-nabi semuanya punya hubungan spesial dengan Allah, disebut mi'raj. Maka disebutlah salatul mu'min, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya mukmin, ruhaninya naik. Maka kalau mi'rajnya seorang wali itu dalam salat itu lagi sadar atau lagi mimpi, Pak? Maka puncak kewaliannya Imam Mahdi ketika dia diperjalankan dalam salatnya, dia akan mengalami seperti yang Nabi alami, mirip-mirip. Salat di Al-Quds, naik ke atas, persis sama. Kalau belum itu terjadi, pastikan orang ini bukan Al-Mahdi. Ini yang paling mahal, Pak, ciri-ciri Al-Mahdi. Ini yang paling mahal ya. Apa itu? Islah semalam, artinya Allah perbaiki zahir dan batinnya dengan cara diangkat. Jika Nabi Isa diangkat, Nabi Musa pingsan, Nabi Nuh, Nabi Yunus, semuanya diislah. Nabi Yunus apa? Suluk, khalwat dalam perut ikan, nun, disebut zinnun. Itu menyepi yang sangat sepi sekali, gelap gulita. Masuk ke perut ikan, gak ada lampu, Pak. Tapi kolbunya zinnun, Yunus alaihissalam terang. Maka dia zikir. Saat itu cuma ada engkau, la ilaha illa anta, tiada yang berhak disembah kecuali engkau. Itulah zikirnya beliau. Dulu kalau lihat videonya Al-Habib Omar, beliau pernah zikir anta, engkau ya Allah, engkau. Kalau orang-orang tarekat kan biasanya zikir hu Allah, itu Allah masih dia. Habib Umar sudah sampai di makom Yunusiyah. Apa itu makom Yunusiyah? Merasakan Allah itu hadir berhadap-hadapan dengannya. Dan mungkin ini orang gak banyak percaya. Gak apa-apa, Pak. Bab tentang ini akan banyak orang meragukannya. Tapi inilah yang sampai kepada kita, bahwa Al-Mahdi diislah semalam. Itu maknanya dimi'rajkan semalam. Jadi kalau belum dimi'rajkan, dan itu zahir dan batin, bukan hanya mimpi. Kalau mimpi kalahlah sama Abu Yazid. Abu Yazid mengatakan, aku mi'raj sehari semalam 70 kali. Biasa itu, Pak. Maka kalau ada orang mimpi ketemu Allah, ketemu Rasulullah, itu biasa, itu wali aja, ya. Kalau disampai ke akhir zaman dan dia dijaga jalannya oleh Allah, mungkin dia jadi tentara Al-Mahdi. Jangan tinggi-tinggi kita menilainya, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Masih ada 2 menit. Saya khawatir orang sini sangat menghargai waktu, ya. Pernah kita panjangin, diprotes, Pak. Ustadz udah azan. Ya, kalau kita tersinggung kan gawat, ngambek tarane. Ya, insya Allah nggak tersinggung kok, Pak, ya. Nanti di pertemuan berikut kita akan bahas tentang sebelum kemunculan itu akan terjadi kematian khalifah. Apa makna kematian khalifah itu? Ya, insya Allah next di liqa yang berikut akan kita bahas tentang itu, ya. Hadis ini walaupun cuma 9 atau 10, tapi saya nggak cukup, Pak. Kita buat daurah ini dalam bahasa Arab di Pekanbaru itu 2 jam full saya jelasin dalam bahasa Arab, dan saya bilang ini masih ada makna yang lainnya. Yang tadi aja saya nggak sebutin semua, ya. Tentang nama itu kita nggak buka semua. Insya Allah kalau tambah dekat waktunya, tambah dekat, kita akan buka. Insya Allah. Harapannya semoga kita masuk ke barisan pejuangnya. Amin. Jangan GR dulu ya. Jangan GR. Biasa aja, Pak. Maka tolong jangan terlalu percaya dengan konspirasi yang hoax. Tolong, ya. Ini ada makar di dunia ini. Tapi ingat, Allah lebih kuat makar. Udah ingat itu aja. Maka gak usah panik-panik amat, sehingga gampang percaya dengan hoax.
kita ikutin aja jalan main. Mereka mau gini ya kita ikutin, mau vaksin, ya, ntar nggak makan anaknya ya, karena nggak vaksin nggak kerja. Udah vaksin aja nggak apa-apa, kita ikutin, kan tubuh fisik aja. Sayyidina Ali ditusuk, nggak masalah bagi dia. Cuma tubuh fisik kok, nggak usah khawatir Pak, nggak akan jadi zombie. Tapi saya belum vaksin Pak, lagi nyari yang cocok. Karena vaksin yang A, kebanyakan kawan kita divaksin mati lah, horor juga kita. Walaupun kita tahu yang mematikan hanya Allah, tapi ya secara zahir, ya pikiran kita masih mencari-cari. Nanti kalau ada yang bagus kabarin saya Pak ya. Langsung kita sekeluarga mau vaksin insya Allah. Kita ikutin mainnya, nggak apa-apa. Seperti Nabi dulu ketika perang Hudaybiyah, bukan perang, belum perang. Dibuat MOU Hudaybiyah, 15 kilo lagi udah mau nyampe Mekah. Ditolak, Nabi terima atau enggak? Tapi ada yang nggak terima nggak? Ada, makanya wajar kalau sekarang vaksin nggak ada yang terima, wajar lah. Ini analog walaupun jauh, tapi bisa dipakai. Ya, jadi ngalah aja Pak sekarang kita. Mereka mau apa? Mau 1000 kali vaksin, ayo. Dengan Bismillah kita ambil. Insya Allah tidak akan berefek buruk. Kalaupun wafat syahid. Karena orang yang kena pandemi, ridho, syaratnya satu, ridho, rela dengan ketentuan Allah ini, dia mati syahid. Maka yang sudah ada keluarganya kena, nggak usah sedih-sedih amat. Dia beruntung Pak, dia meninggal saat ini. Dia mati syahid. Coba antum nanti, barisnya cuma 2, tentara Dajjal, tentara Al-Mahdi, nggak ada lainnya. Tentara Al-Mahdi sedikit. Apa kata Nabi? Nanti 73 golongan, cuma 1 al-jamaah. Jika umat manusia 7 miliar, 7 miliar Pak ya, 73, kita cuma 1, berarti 1 banding 100 kali 73, kaliin 7 miliar, berapa nanti? Dikit sekali. Jadi kita nggak usah obsesi juga banyak-banyak jamaah. Nanti kalau banyak-banyak jamaah, ujungnya ngumpulin fulus. Ya, kalau udah ngumpulin fulus, nanti muncul orang-orang jahat memanfaatkan keadaan. Kita kan udah lihat, ya. Ustadz-ustadz kita yang populer dengan zikir dikerjain sama orang-orang yang pura-pura ini, dajjal-dajjal teri ini Pak, pura-pura jadi orang soleh, buat proyek, hilang, ya, bingung ustadznya, karena ustadznya belum tentu wali juga kan. Kalau dia wali kan bisa nangani dia, minimal orangnya hancur Pak langsung, karena menyakiti wali adalah kehancuran awal bagi alam semesta. Mana ada li waliyan faqad azantuhu bil ard, menyakiti kekasihku. Coba nih, Pak Bambang punya kekasih, masih muda loh Pak ya, disenggol orang, dicolek oleh preman, nggak lihat-lihat, langsung keluar tuh. Pak Bambang yang tadi penakut, itu jadi Bambang yang pemberani. Anak kita dicolek orang, kita habisin Pak, kalau perlu kita bayar orang. Allah nggak akan sia-siakan. Tapi sabar-sabar dikit, jangan tergesa-gesa, jangan panik. Walaupun suara saya tinggi, tolong emosinya jangan tinggi ya. Wassallallahu ala Muhammad. Habis ini ada pertanyaan, habis azan ada satu ya. Taib, sorban antum sorban tentara ini ya. Tentara apa nih nggak tahu. Nanti Pak, karena 73 umat Nabi Muhammad, satu bagian dari gerakan yang benar, al-haq ta'ifah, berarti 72 umat Nabi juga nggak? Maka pakaiannya tentara Dajjal nanti persis seperti pakaian tentara Al-Mahdi. Sama-sama bersorban, sama-sama berkopiah, baju-baju orang soleh. Maka nggak mungkin kita bergerak cuma dengan penciran zahir. Silakan pakai pakaian yang indah, tapi pelajari pakaian yang batinnya. Insya Allah kita tambah cepat menemukannya. Ya, amin ya Rabbal Alamin. Jadi kalau kita di luar sana kita bahas sunnah bid'ah, sudah itu di luar itu Pak ya, itu wajar. Saya lagi jagain beberapa orang. Tapi kalau ini tolong dilupakan bab itu. Maka kita nggak ada kebencian dengan kelompok apa aja di sini. Kita cuma mengingatkan hadis-hadis ini. Bukankah semua kelompok mempercayai hadis ini? Hadis ini sahih hasan, yang dhaifnya sudah naik kepada hasan. Baik, jamaah sekalian yang ingin bertanya dipersilahkan. Kita buka 2 pertanyaan. Ada mungkin? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hersi. Mau nanya, dari dulu saya masih mencari satu pertanyaan bagi saya, istilahnya yang merasakan efek
atau akibat dari nanti Dajjal tentunya mengalami zaman Imam Mahdi ini, apakah orang yang istilahnya pada zamannya Imam Mahdi nanti muncul itu masih hidup atau yang sudah meninggal akan merasakan efek itu juga? Terima kasih. Waduh, pertanyaannya berat. Orang hidup sama yang wafat bisa merasakan nggak gitu ya? Antum pengen wafat duluan? Nanti udah banyak meninggal, Pak. Banyak yang meninggal. Itulah kezaliman yang luar biasa yang disebutkan dalam hadis ini. Kapan keluarnya Mahdi? Kalau sudah kasratul haraj. Wa qila mal haraj ya Rasulullah. Apa itu haraj? Haraj yakni al-qatl. Banyak orang yang mati, terbunuh. Baik dengan cara pembunuhan langsung ataupun lewat vaksin. Ini pembunuhan nggak, Pak? Oh bukan, Pak, hati-hati, Pak. virus ini yang paling jelas. Dan ternyata kan ilmuwan sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya sudah kasih prediksi. Nggak tahu dia ikut serta apa enggak, kita nggak ngerti ya, bahwa nanti untuk menghancurkan suatu negara nggak perlu pakai nuklir, cukup pakai benda kecil ini. Dia kan ngomong gitu kan dulu. Oh canggih juga. Apa maling teriak maling? Kita nggak tahu ya. Apakah orang yang hidup dan mati? Tentu orang yang hidup, yang bertahan hidupnya, nggak mati karena COVID, Pak. Karena COVID itu berjilid-jilid, versi WHO tuh, bukan versi saya loh ya. COVID ini berjilid-jilid, Pak. Ini udah jilid berapa? Gelombang keberapa? Ini kan daerah tropis, subtropis sampai ke India udah. Eropa kan belum. Eropa mau masuk winter, menghantui itu, Pak. Betul-betul menghantui. Eropa atau wilayah selatan bolak-balik aja, ntar bolak-balik guncang semuanya. Kita walaupun jumlahnya tinggi di dunia, ya wajar negara kita gede, ya kan? Tapi kita termasuk paling santai loh, Pak, paling santuy di dunia. Sampai sekarang belum lockdown kan? Ya, katanya masuk mall mau harus pakai PCR ya. Ya salam, hancur Pak ekonomi ntar. Ya. Pondasi alam suatu negara. Nih, coba lihat. Pondasi satu negara, kalau orang ekonom bilangnya apa? Ekonomi. Kalau orang militer bilangnya apa? Keamanan. Kalau ulama bilangnya apa? Ilmu. Ya kan? Yes. Berarti ini pondasi semua. Ada yang lain, tinggal dimasukin. Dan yang paling ribet itu ekonomi, Pak. Orang bisa tahan karena virus, karena banjir, tapi nggak tahan kalau lapar. Lapar itu ujung-ujungnya duit tuh, fulus. Kalau sudah begitu, ini yang disebut di hadis tadi, idza muliat al-ardu zulman wa jawra, ketika muka bumi semua negara sudah habis batas-batas negaranya. Kenapa? Karena orang sudah nggak menghormati lagi pemimpinnya di mana aja. Kenapa orang mikirin makan sendiri, Pak? Apalagi ntar kiamat, kan banyak orang ngancam-ngancam kita. Tar saya bersaksi di akhirat bahwa ente ini orang sesat. Boro-boro di akhirat, nanti aja nggak sanggup, Pak, kita mikirin orang. Nanti urusannya sendiri-sendiri, kecuali antum bagian dari gerakan Al-Mahdi, mungkin diselamatkan Allah. Saya juga, kita semua. Kalau kita cuma ngurus diri sendiri, udah soleh-soleh sendirian, sholat banyak-banyak, nggak bisa. Ngurusin ini nggak bisa dengan banyak sholat. Ngurusin ini harus tahu peta-petanya kemana. Itu yang disebut di hadis Nabi, ketika bumi dipenuhi kezaliman, nanti itu negara udah nggak ada. Namanya doang Indonesia, namanya doang Malaysia, namanya doang Amerika, namanya doang Cina. Udah nggak ada, pantar orang nggak ada lagi respect sama pemimpinnya. Semua mau pemimpinnya disebut demokrasi, komunis, Islami, nggak ada yang dianggap. Ntar itulah puncak zulman dan jawrah. Urusannya perut, keamanan. Orang kalau sudah lapar gimana? Berani bunuh orang nggak? Berani bunuh orang. Ini kalau kita melihat dari situ sisi, apalagi sisi militer, waduh, serem mah. Gimana? Lanjut. Satu lagi. Oke, tafadhal. Assalamualaikum Buya. Salam. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Saya izin bertanya Buya terkait yang di lingkungan tempat kerja saya, di lingkungan keluarga saya
saya menemui ada beberapa mungkin kawan atau rekan sahabat yang tidak mempercayai dzurriyyat dari Rasulullah SAW. Sementara di agama kita salah satu rukun iman itu yang mempercayai pada hari akhir. Oke. Dari yang tadi Buya ajarkan itu, apa hukumnya Buya untuk orang-orang yang tidak mempercayai bahwa Rasulullah itu mempunyai keturunan atau tidak mempercayai dzurriyyah, dan bagaimana kita menyikapinya hal tersebut? Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya lupa tadi ya, apakah yang mati ikut berjuang ya? Itu pertanyaan. Bukan hanya merasakan, kalau dia wali dia ikut berjuang, Pak. Karena hadis Imam Bukhari mengatakan bahwa kalau ada para syuhada meninggal, dia minta kepada Allah, ya Allah hidupkan kami kembali. Kan nggak mungkin Pak reinkarnasi, mungkin nggak? Nggak ada kan reinkarnasi dalam Islam. Maka dia nanti akan membersamai pejuang-pejuang itu nanti. Karena para syuhada Allah kasih akses paspor dan visa, bisa masuk alam barzakh, alam nyata, surga, bolak-balik suka-suka dia. Syuhada itu kalau meninggal. Wali-wali apalagi. Nabi, wali, syuhada. Kalau ada orang yang tidak meyakini adanya keturunan Rasulullah hari ini, kalau saya husnuzon, berbaik sangka ya Mas ya, mungkin dia seperti saya dulu kan saya nggak percaya Pak, karena nggak tahu bahwa di hadis Imam Muslim ada perintah untuk hati-hati terhadap zuriat Nabi, ada di hadis Tirmizi ada. Dia ngerti hadis nggak, bahwa hadis yang paling sahih setelah Quran Bukhari, nomor 3-nya Muslim, baru Abu Daud, baru Tirmizi. Di hadis Abu Daud ini kitab ke berapa tuh, ketiga, disebutkan Al-Mahdi minni, min ahli baiti, min waladi Fatimah, 3 redaksi. Al-Mahdi di akhir zaman itu keturunanku, keturunan Fatimah. Kalau Nabi ngomong begini, ini jaminan nggak kalau ahlu bait zuriat Nabi hidup sampai akhir zaman? Ya, kalau babeh ente nggak tahu nasab ente, jangan salahin babehnya Nabi Muhammad, orang keturunannya Nabi Muhammad. Ya, kalau saya sendiri ke atas cuma tahu 4 Pak nasabnya. Harta Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi cerita, saya cuma tahu 4 nasab ke atas. Itu selevel Syekh Ahmad Khatib, ulama kita yang pernah jadi imam di Masjidil Haram. Inilah cara Allah menjaga para zuriat Nabi. Maka carilah sekarang zuriat Nabi, tanya nih Habib Segaf nih, beliau punya nasabnya Pak ke atas sampai ke Nabi Adam punya. Antum nggak percaya, datang ke rumahnya. Hanya zuriat Nabi yang dijaga, nggak ada yang lain. Ntar jangan cium tangan ya, pandemi Pak. Baik, saya rasa cukup. Semoga kajian ini membuka cakrawala mata hati dan pikiran kita. Saya minta ampun kepada Allah jika ada yang berlebihan. Saya minta ampun kepada Allah jika ada kalam yang tidak tepat. Untuk menghubungkan umat akhir zaman ini kepada Rasulullah SAW dengan cara yang sangat detail. Kalau ijazah ammah umum, kalau ini khusus, maka ada model namanya musalsal bil imamah. Nah, ini bukan saya pamer, tapi ingin memperkenalkan kepada antum ilmu sanad. Ini jaraknya kalau ditulis antara guru kami dengan Nabi, jaraknya segini. Itu kalau ditulis tuh nasabnya, nasab ilmunya disebut sanad. Apa sebutannya? Sanad ya. Ini kita bedah dikit. Nah, enak bacanya. Kata guru saya, Tuan Guru Syekh Al-Haj Muhammad Wildan, beliau dari tahun, seingat saya 78 sampai tahun 2000-an di Mekah. Berapa tahun tuh? 22 tahun. Lama apa sebentar? Di mana? Di Mekah. Jadi Wahabi nggak dia? Enggak, ini aneh serius aja ngomong. Ya, aneh serius loh. Jadi Wahabi nggak dia? Jadi ketika aneh mengkritisi orang lulusan Madinah, aneh heran, kok
Kalau urusan Madinah sekarang beda dengan ulama yang lama di Madinah, di Mekah, yang mereka punya sanad langsung kepada zat sosok yang karena dialah Madinah dihormati. Gitu. Tuh kan kalau ngajar hadis ini panas nih. Nikmati aja ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka saya setiap kali ngajar hadis saya minta ada yang sholawat. Mana tadi Akh Faiz? Jangan jauh-jauh, ente di sini aja. Oh, lagi tugas. Itu udah tunjuk. Biar nanti kalau lebih panas sholawat lagi kan. Beliau berguru kepada banyak syekh. Yang paling terkenal gurunya para ulama ahli hadis di dunia, bukan hanya di Indonesia. Orang Sumatera Barat, Padang Pariaman, kayu tanam, tapi lahir di Mekah, besar di Mekah. Kayaknya nggak bisa bahasa orang Bintaro kayaknya. Tapi bisa ngomong Indonesia kadang. Gurunya di sini ada di Kuningan Jakarta, kemudian di perapatan apa namanya? Mampang. Kalau di Kuningan ada masih hidup guru saya Kiai Haji Ahmad Marwazi. Sebelum pandemi saya masih sering ke sana. Ini saya sul adab nih, belum datang lagi nih ya. Semoga beliau memaklumi ya, sok sibuk. Kemudian guru kita juga walaupun ketemunya cuma beberapa kali, Kiai Zakwan, ya, adik kelasnya. Ada masih banyak di Betawi, di Jakarta, di Madura, di Jawa tuh banyak murid Syekh Yasin. Namun banyak yang cuma dapat ijazah umum. Datang pas acara besar ada ijazah seperti ini nih, antum datang. Antum semua kan boleh ngaku jadi murid aneh, kan boleh. Tapi murid-murid dekat kan nggak ngerti. Nah, maka di antara murid ini juga ada kecemburuan. Saya mau ngaku murid Syekh Yasin, emang dia hadir? Nah, gitu. Itu mohon dimaklumi kecemburuan seorang murid kepada gurunya ya. Bukan berarti guru yang mengatakan saya ketemu kok nggak diakui oleh murid yang lain, bukan berarti dia tidak bertemu. Emang si murid mengerti dunianya guru, siapa tahu dunianya sangat luas sekali, kenalannya sangat banyak ya. ...22 tahun di mana? Di Mekah ya, sama Madinah-Madinahnya ya. 22 tahun itu bisa bayangkan itu. Itu kalau aneh kuliah S1 sampai S3 cuma 12 tahun. Itu beliau kalau kira-kira jadi apa tuh? Dewanya doktor kali ya. Nah, ini coba lihat. Akhbarani Syekhi al-alim al-allama musnidu asrih Syekh Yasin bin Isa al-Fadani. Kelihatan nggak tuh? Kemudian lagi deh, masih kurang jelas. Pakai kacamata aja deh ya. Mengabarkan kepadaku, nah ini lafaz seperti Imam Muslim dulu mengatakan, guruku mengabarkan, guruku meriwayatkan. Berarti riwayat hadis hatta al-yawm, sampai hari ini masih berjalan. Bukan dengan nomor-nomor. Sahih itu boleh, antum ada kan ustadz kita yang pintar juga tuh, Ustadz Adi, canggih tuh baca nomornya. Tapi saya kasih tahu, bukan itu yang disebut muhaddis. Itu berarti beliau hafalannya kuat. Dan ya di atas rata-rata orang biasa lah hafalan beliau. Ada yang begitu hafalannya nggak? Sampai tahu miring kiri kanan atas bawah ada? Itu ajib juga tuh orang tuh. Ya. Tapi bukan itu yang disebut ilmu hadis. Itu metode menghafal dan beliau punya caranya. Cara itu namanya metode hafal dengan otak kanan. Ya. Al-alim allamah, bukan alim alama ya. Allamah artinya orang yang sangat alim. Gelar lainnya apa? Musnidu asrih. Apa arti musnidu asrih? Ahli sanad di masanya. Ahli sanad di masanya. Syekh Yasin, boleh ditambahin Muhammad, Syekh Muhammad Yasin bin Isa al-Fadani. Kelihatan? Padang. Ya.
Tapi saya orang Padang nggak ngerti nama ini sampai belajar sama orang Betawi, belajar sama orang Jawa. Nggak pernah juga, masa sih. 2006 telat saya kenal beliau ini, karena beliau sudah wafat saat itu. 2006, 2007 guru saya Syekh Ali Mustafa Yaqub, pendiri Darussunnah, beliau diuji oleh murid-murid Syekh Yasin Al-Fadani, doktoralnya. 2006 saya mulai belajar, namanya Syekh Muhammad Hasan Hitu, murid Syekh Yasin Al-Fadani. Orang mana dia? Orang Condet? Bukan. Syekh Muhammad Hasan Hitu Ad-Dimashqi Al-Azhari, orang Damaskus, tapi S1, S2, S3 nya di Al-Azhar. Waktu umur 10 tahun hafal Quran dan hafal kitab Al-Muwatta. Muwatta tebalnya begini ya. Bukan hafal, bukan Arba'in 42, Muwatta. Syekh Muhammad Yasin orang kita, lahir di Mekah. Nama ayahnya Isa. Siapa nama ayahnya? Isa. Ini ahli baca dalail. Tahu dalail? Jadi wiridnya itu baca dalail salawat. Baca dalail salawat. Beliau Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani wulida di Makkah, lahir di Mekah, besar di Mekah, belajar ke ulama Mekah. Pertama kali beliau belajar di Madrasah Salatiyah, madrasah yang didirikan oleh orang India, Syekh Rahmatullah ya, dan syekh-syekh yang lainnya. Karena India mazhabnya Hanafi, maka Syekh Yasin menguasai mazhab Hanafi. Karena beliau orang Indonesia Melayu, maka beliau juga belajar mazhab Syafi'i. Jadi bisa jadi satu orang menguasai dua mazhab. Dan beliau pernah menulis dua mazhab, mazhab Hanafi dan Syafi'i. Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani dan beberapa teman-temannya keluar dari Salatiyah setelah jadi guru karena ada masalah rasis, nasionalisme ya. Jadi ada santri-santri baca akhbar Melayu, akhbar dalam bahasa Jawi, teks Urdu kan mirip, ada khot Arab enggak ya? Khot Arab Urdu beda dengan khot Arab Jawi, pegon. Ketika ada khot Arab Jawi dibaca oleh orang Indonesia di Salatiyah, diejek, bahkan dibuang, atau gimana kabarnya waktu itu sangat carut marut. Emosilah ulama-ulama kita yang nasionalisnya tinggi. Walaupun Syekh Yasin bukan lahir di Indonesia, dia sangat tersinggung, maka dia dan teman-temannya, seorang Habib dari Palembang. Jadi Habib itu yang banyak di Palembang tuh tadinya, pindahlah ke Betawi, ke mana-mana ya. Bangunlah satu sekolah namanya Darul Ulum. Di situ beliau mengajarkan ilmu hadis. Dan dari situlah banyak muncul ulama-ulama, salah satunya Syekh Muhammad Wildan tadi. Dan yang paling unik, ulama dari dunia datang ke sana belajar ke beliau. Antum pernah dengar mungkin Syekh Abdullah Al-Ghumari? Gak pernah dengar ya? Dari aneh aja didengar ya. Itu ahli hadis, hafal Sahih Bukhari dan Muslim. Sahih Muslim yang mau kita baca nanti itu dihafal. Ulama itu kalau datang ketemu, mereka saling bacain sanad, ini dibacain. Pertama diam semua, masing-masing membacakan sanadnya, saling bertukar. Ketika seorang syekh membacakan sanadnya, ketahuan, oh sanadnya pendek sekali, berarti dia guru kita ini. Baru cium tangan, antar syekh ya. Kalau yang sanadnya panjang, berarti gurunya sudah mutaakhirin, udah belakangan. Oh, ini generasi murid. Jadilah Syekh Yasin dan Syekh Sidi Abdullah Al-Ghumari saling berguru. Sidi Abdullah berguru kepada Syekh Yasin, Syekh Yasin berguru pada Sidi Abdullah. Begitu orang dulu. Kemudian ada yang di generasi ulama-ulama sekarang, hampir semua ulama sekarang itu murid dia. Antum sebut siapa ulama kita di Indonesia yang tua, yang baru meninggal, Mbah Maimun, itu murid Syekh Yasin. Sebut siapa anak kiai tua di Betawi,
Kiai Bunyamin itu murid Syekh Yasin. Kiai Muhajirin Bekasi, Allah yarham, murid Syekh Yasin. Tapi di Padang nggak ngerti orang Syekh Yasin itu siapa, Yasinan apa Asinan, nggak ngerti. 2006 saya baru ngerti kalau muridnya banyak di luar negeri. Dulu baca begini saya ejek, hari gini masih baca sanad. Oh sekarang cukuplah baca pakai video, pakai aplikasi. Ternyata enggak, membaca sanad itu penting ya. Syekh Yasin mengatakan, guru kita Syekh Wildan mengatakan, wa ammamani imamatuh, Syekh Yasin memakaikan kepadaku imamahnya. Apa arti imamah? Serban. Qala akhbarna Syekhan, menyampaikan, meriwayatkan kepadaku dua guruku, Abdullah bin Muhammad Ghazi. Kelihatan ya, Abdullah bin Muhammad Ghazi. Nah ini biar kita coret di sini. Abdullah bin Muhammad Ghazi. Kecil atau besar itu? Nah, ini gedein dikit ya. Ada dua gurunya. Satu Abdullah bin Muhammad Ghazi. Yang kedua Syakir bin Sa'id Al-Farra' bin Al-Husain Al-Adhami At-Tamimi As-Salihi. Tuh gurunya Syekh Yasin. Jadi sebenarnya Syekh Yasin yang memasangkan imamah kepadanya banyak, ada Umar Hamdan dan lain, tapi beliau memilih jalur ini ya. Ulama Makkah sama ulama Saudi ya. Wa ammani kullu minhuma imamata, masing-masing memakaikan. Kan repot tuh kalau orang 100 kan capek juga tuh gini-gini ya. Makanya dulu oleh kawan beliau Syekh Wildan ini punya kawan di Mekah namanya Syekh Zakaria Al-Halabi, itu memakaikan sanad gini-gini aja langsung, yang penting kepalanya nyampe ya, karena sekali pakai itu 100 orang gitu. Nah kalau aneh makanya belum buka ijazah begituan, guru kita juga masih jarang ya mengijazahkannya. Qala kullu minhuma, masing-masing mengatakan haddatsana Abdul Razzaq ibn Hasan Al-Baitar Ad-Dimashqi. Nah, ini seorang muhaddis yang sufi. Jadi ahli hadis sufi itu nyatu dulu. Dia Abdul Razzaq bin Hasan Al-Baitar Ad-Dimashqi. Dia memakaikan imamahnya dari ammi, dari pamanku Muhammad Amin Afandi Al-Baitar. Ini seorang syekh bertariqat Naqsyabandiyah. Wa ammamani imamatah. Dari situ baru berpindah ke Mesir. Qala haddatsana Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri, meriwayatkan kepadaku tentang imamah guruku bernama Ibrahim Al-Bajuri. Nyampe di Betawi jadi Bajai Bajuri, enggak level amat ya Allah. Tapi itu tanda orang Betawi dulu ngaji kitab Imam Al-Bajuri, anaknya didoakan supaya jadi faqih, maka disebutlah dengan Al-Bagong Al-Bajuri ya. Alhamdulillah, ini tanda kalau orang Betawi dulu ngaji ya. Ini dahsyatnya orang-orang di sini, mereka nggak nyantri tapi dilanggar, jangan salah paham. Di Misro tuh, dari Mekah ke Damaskus, pindah ke Mesir kan, Mekah nih Makki, Damaskus, Mesir tuh. Jadi sangat ini tuh mahal, nggak sembarangan. Udah pindah berapa tuh? Kalau naik bus ente nyampe nggak tuh 3 hari? Kemudian dari seorang ulama yang sangat karismatik di Mesir, Syekhul Azhar di zamannya. Syekhul Azhar itu setara dengan sultan di zaman itu. Namanya Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi. Terkenal dengan hasyiahnya, kitab-kitab fikihnya, dan yang paling masyhur di pesantren-pesantren yang saya ajarkan setiap malam Ahad di majelis guru saya Al-Badar, kitab Al-Hikam. Nah, beliau punya syarahnya. Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi, orang alim 4 mazhab. Nanti berapa mazhab punya? 1 aja nggak beres. Tapi beliau seorang bermazhab Syafi'i. Namun beliau alim 4 mazhab. Bahkan 9 mazhab dia tahu. Mazhab Ja'fari, Zaidi, macam-macam beliau. Ibadi, ngerti semua. Syekh Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi
seorang mursyid tarekat khalwatiyah dan juga pengijazah wirid-wirid Syaziliyah, Naqsyabandiyah, cuma terkenalnya sebagai mursyid tariqah itu Al-Azhar tuh. Maka saya bingung kok ada tamat Azhar anti sufi, anti tarekat. Saya bingung kok ada orang tamat Mekah Madinah kemudian membid'ahkan tasawuf. Kita aja cuma tamat Ciputat, gak begitu-gitu amat ya. Qala haddatsana Muhammad bin Salim Al-Hifni Al-Azhari, ini juga mursyid. Dari sinilah turun kemursidan khalwatiyah. Ya, Muhammad bin Salim Al-Hifni. Nah, ini baru ganti ke yang lain. Jadi banyak nih. Ahmad bin Muhammad Al-Khalifi, Ad-Diya Ali bin Ali Ash-Shibra Malisi. Di Betawi ada ulama namanya Shibra Malisi, ini dari sini namanya. Terus kalau kita ringkas saja, Ahmad Al-Halabi dari Ziyadi, dari Ibnu Hajar Al-Makki. Tuh, balik lagi ke Mekah, udah ke Aleppo. Tahu Aleppo? Aleppo di mana? Suriah. Banyak ulama di sana. Ya, namun Aleppo pernah dikuasai ISIS. ISIS menghancurkan alat-alat atau fasilitas vital seperti PDAM, listrik, pakai takbir. Lalu mereka berlindung di tengah masyarakat. Ketika diserang, mereka membuat berita bahwa pemerintah sana menghancurkan masyarakatnya, padahal yang membunuh siapa? ISIS. Beritanya dibalik, 3 bulan tidak ada air bersih dan tidak ada makanan. Siapa yang bawa? Ulama dan umarok sana. Cuma kan digoreng-goreng ya, dituduhlah Syiah ya, biar jadi rame. Yusuf Al-Armiyuni, baru nyampe ke Imam Suyuti. Pernah dengar Suyuti? Ya. Di Indonesia Suyuti jadi apa? Sayuti. Siapa itu orangnya? Apa pemain film? Apa pelawak? Ke Imam Asyawi, lalu ke Imam As-Subki, beliau dari Al-Jazari, terus nyambung terus ya, kita tutup dulu ya. Muhammad bin Abdul Hadi Al-Hambali, tuh pernah ke mazhab yang lain. Ini Al-Jazari dan Subki kan mazhabnya beda. Subki ini Syafi'i, Jazari ini ada mengatakan Syafi'i, ada mengatakan Maliki. Sedangkan ini Hambali. Lalu berpindah lagi ke, ini bacanya bukan selfie ya, Abu Tahir Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim As-Selfi, bukan, bacanya apa? As-Silafi, bukan As-Salafi, As-Silafi. Ini seperti Syekh Yasin di zamannya, semua riwayat ada di tangannya ya. Beliau dari As-Sarraj Al-Baghdadi, beliau dari Ibn Urwa, beliau dari Muhammad Al-Syafi'i, dari Nu'man, dari Al-Hasan, dari Ubaidillah bin Tammam, dari Khuzai, dari Hunain, dari Abu Musa Al-Ash'ari. Wa ammamani qala inna Jibril alaihi salam nazala ala Rasulullah wa alaihi imamatun sauda wa qad arkha zu'abataha min waraih. Jadi Abu Musa mengatakan ketika Jibril turun ke Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Jibril memakai serban, dan serbannya di belakangnya ada satu ya. Tapi tidak disebutkan di sini cara buatnya. Maka cara buatnya ulama Hadramaut berbeda dengan cara buat orang Mekah. Bedanya dengan serbannya orang-orang Turki. Serban ala Turki itu yang dipakai di kebanyakan tempat di Suriah, di Mesir ya. Yang cuma satu aja, itu Turki itu, zaman-zaman Turki Utsmani. Ribet amat kan, gini-gini, langsung begini aja dia. Kalau yang Al-Habib Omar udah lihat, itu lebih panjang lagi, Anda lebih bingung lagi itu cara buatnya ya.
Di Indonesia Tengku Zulkarnain mungkin karena ribet kali, lu puter aja sama dia. Enggak juga, itu juga ada metodenya. Itu diambil ulama India sebagian, ya. Jadi beda-beda thariqah, ya. Nah, ini sekedar menunjukkan bahwa ulama ahlus sunnah kita jangankan beramal apapun berupa amal-amal qauli fi'li, pakai serban aja bersama, itu maksudnya. Jadi jangan sedikit-sedikit mana dalilnya, ini kurang dalil nih. Kita nggak mementingkan sini kualitas rawinya, karena kitab ini periwayatnya sudah banyak. Kita sekarang mementingkan tersambungnya kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Insya Allah. Kita masuk ke bab arkanil Islam wa da'imuhu al-izam. Ini bagi di antara antum ada yang ustaz, download ini aplikasi ini. Ini nama aplikasinya. Ini Jami' Kutub Tis'ah. Nah, tutup ya. Jami' Kutub Tis'ah. Nah, apa plusnya? Dia sama seperti di kitabnya, hampir tidak ada perbedaan yang saya lihat. Kemudian nih plusnya, itu terlihat ketika ada namanya merah, benar nggak? Namanya merah. Ini bisa diklik. Coba saya klik. Keluarlah ringkasan dari biodata si imam. Bagi ustadz loh ya, bagi jamaah yang nggak bisa bahasa Arab ya nikmati aja. Ustadz bisa bahasa Arab pun nggak tahu ilmu hadis, nggak akan ngerti cara baca ini. Ini ada caranya. Nanti kalau saya buat daurah hadis saya ajarin caranya, ya. Kalau yang bahasa Indonesia pakai punya Allah Yarham Dr. Lutfi, ya, Dr. Lutfi, senior kita dalam ilmu hadis. Beliau juga sangat concern buat aplikasi dengan timnya. Ya, silakan dicari, ya. Ada aplikasinya, sudah ada di Play Store, ya. Pusat hadis, tuh udah ada langsung tuh. Belum ente download tuh isinya lanjutannya. Kenapa kita kemudian memudahkan cara ini seperti para ulama kita? Karena sebagaimana maksiat mudah di-download hari ini, ilmu zulumat, ilmu kegelapan mudah ditonton dan di-download hari ini, maka guru-guru mohon maaf, jangan saklek lagi. Para kiai jangan kemudian kaku lagi. Kita harus menyesuaikan, beradaptasi dengan kondisi. Seperti guru-guru kita dulu beradaptasi dengan kondisi, mempertahankan yang lama. Betul, kita lihat juga kitabnya. Alhamdulillah saya kan sudah khatam ngaji kitab ini, jadi insya Allah aman, ya. Dengan izin Allah kita diizinkan Allah untuk membaca sampai khatam. Paling ada beberapa yang kelewat-kelewat, semoga Allah ampuni, sempurnakan, ya. Dan ini lebih canggih, antum juga lihat, ya. Ini cukup digini-gini aja tuh, dan nomornya sudah sama dengan di kitab. Coba lihat juzuk raqam, kelihatan ada di atasnya. Saya ini deh, ya. Juz nomor 1 halaman 34. Jadi dia pakai satu kitab, ada keterangan di situ, di kitab itu halaman 34. Udah bisa jadi referensi anak-anak skripsi. Boleh, ya. Nomor hadis berapa? Nomor hadis 16. Nih, kelihatan. Ya. Ada nomornya di sini? Atau 19, boleh salah satunya. Oke, kita langsung mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari tadi belum mulai kita, ya. Mohon maaf, ya. Kita baca surah Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad SAW dan semua orang yang tertulis namanya dalam kitab Imam Muslim, dan wabil khusus Imam Muslim Ibn Hajjaj Al-Kushairi Al-Naisaburi. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Semoga nanti antum punya rezeki beli kitabnya, walaupun gak bisa bahasa Arab, beli aja kitab kuningnya, ya. Sepakat? Kalau nggak beli yang terjemahan, tapi bukan ringkasan, terjemahan matan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadina muttasil al-Imam Muslim qal. Nah, berkata Imam Muslim, kenapa saya baca wa bisanadina dengan sanad saya yang saya sudah sebutkan di awal kajian yang bersambung ke Imam Muslim. Kenapa harus sebutkan ini? Karena saya nggak ketemu Imam Muslim. Maka kita ringkas dengan sanad saya yang punya yang bersambung ke Imam Muslim. Itu baru disebut meriwayatkan dengan ringkas. Baru disebut orang yang yuhaddis, meriwayatkan hadis. Maka antum orang yang menerima riwayat itu malam ini. Jadi antum sudah termasuk orang yang meriwayatkan hadis. Tuh, nggak bahagia antum tuh terhubung kepada Rasul, ya. Tentu kita harus bahagia, ya. Imam Muslim berkata, meriwayatkan kepada kami Muslim Muhammad bin Abdullah bin Numair al-Hamdani. Nah, ini berpraktek kalau ada ustaz. Kita klik aja, namanya muncul tuh, nggak bisa dilihat ya. Muhammad bin Abdullah bin Numair al-Hamdani al-Kharifi Abu Abdurrahman al-Kufi al-Hafiz Kharif Kubair bin Hamdan wa huwa Muhammad bin Hisham. Paham nggak? Sadaqallahul Alhamdulillah. Karena dulu nggak ada KTP, maka cuma disebutkan dia generasi ke-10. Ada yang ketahuan tanggal lahirnya, tarikh wafatnya 234. Kelihatan? Ya, kelihatan ya. Tapi tidak semua orang ketahuan tarikh wafatnya, kapan dia wafat. Kadang-kadang satu orang kabar wafatnya ada 10 tanggal. Ya, tinggal kita pilih satu. 234. Sekarang tahun berapa? 1443. Sudah berapa abad? Banyak udah. Antum pinter. Beliau orang mana? Orang Kufah, orang Irak. Sedangkan Imam Muslim orang Iran. Modalnya gede nggak tuh? Cuma datang ke Bintaro doang masa nggak mau ya? Beliau mengatakan haddatsana Khalid, yakni Sulaiman bin Hayyan al-Ahmar, yang nama setelahnya. Siapa Abu Khalid? Nah, kita lihat sebentar. Beliau dari Kufah, wafat tahun 190 Hijriah. Berarti dia generasi Imam Sufyan bin Uyainah. Tua sekali, ya. An Abi Malik al-Asja'i, dari Abu Malik al-Asja'i, dari Kufah juga. Berarti ini hadisnya orang-orang Kufah. Ada yang menarik, ada mantan Khawarij. Kalau sekarang mungkin dia mantan ekstremis ya, mantan MII kali ini. Ini dia orangnya, mantan jadi ulama. Sa'ad bin Ubaidah as-Sulami, orang Kufah juga. Beliau ini kemudian menikah dengan ahli qiraah yang juga qalbunya bening. Kalau sekarang kita sebut sufi, dulu disebut zuhud. Dan menikah dengan anaknya, yaitu Imam As-Sulami. Ini dia Sa'ad bin Ubadah. Coba kita kecilin. Sa'ad bin Ubadah ini nih, mantan ekstremis, jadi ulama. Bisa toh? Ya, bisa nih orangnya. Beliau ini tobatnya sama siapa? Sama Ibn Umar. Maka dia berguru kepada Ibnu Umar. Jadi orang dulu nggak bisa langsung mengatakan qaulan Nabi. Nabi bersabda, itu nggak sopan. Dia sebutkan dulu kabar ini dari siapa, dari fulan, dari fulan, dari fulan. Namanya silsilah atau sanad. Dari Nabi SAW. Hadisnya sederhana. Sallallahu alaihi wasallam. Qala, nah, Nabi bersabda. Berarti hadisnya disebut marfu. Bunyal Islamu ala khamsah. Islam dunia dibangun. Jadi Islam itu diibaratkan suatu bangunan. Seperti bangunan ini
maka dia mempunyai pilar-pilar besar. Apa saja pilarnya? 5. Yang pertama, ala ayyuhadallah, mentauhidkan Allah, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata tauhid itu kata yang muncul dari Nabi, lalu digunakan oleh kelompok Mu'tazilah di abad kedua sampai ketiga. Maka dulu istilah tauhid orang di zaman itu dihindarkan. Ulama-ulama kita menghindarkan istilah tauhid di zaman abad kedua dan ketiga, karena identik dengan kelompok Mu'tazilah, kelompok yang mengaku rasional tapi mereka juga menyiksa orang kalau berbeda. Kelompok yang menurut saya ya perlu dipertanyakan rasionalitasnya. Baru kemudian muncul di akhir zaman Muhammad bin Abdul Wahab menyebut ajarannya ajaran tauhid. Maka ahli tauhid di abad kedua berbeda dengan orang yang kok ahli tauhid di abad ke 12-13. Imam Wahabi beda bab tauhid, ya. Wa iqamis salah, hadisnya sederhana, ya. Mendirikan salat, menunaikan zakat, siami Ramadan, puasa Ramadan, haji. Ada yang aneh nggak untuk antum? Ini disebut apa? Rukun. Tapi ada yang kebalikan. Yang kebalik hafalan ente atau di sini? Ini riwayatnya begini. Namun kita nggak perlu saklek. Susunan ini tidaklah wajib. Ini cuma menunjukkan pilar. Saya boleh nggak ngitungnya dari kiri? Boleh ngitung dari kanan? Boleh dari depan? Boleh dari belakang. Gak ada masalah tuh. Sama. Pilar-pilar ini boleh saya hitung dari mana aja. Gitu. Gak susah kan? Di riwayat lain, al-hajju wa siyam Ramadan, berkata seseorang, al-hajju wa siyam Ramadan? Qala la, siyam Ramadan wal hajj. Dibalik sama dia. Siyam Ramadan dulu baru haji. Nah, dan ini besar kemungkinannya berdasarkan tahun turunnya. Yang pertama diajarkan Allah atau yang kedua perintah sholat, yang ketiga bayar zakat, yang keempat puasa, yang kelima baru haji. Ini berdasarkan tauqid zamani, penentuan waktu zaman. Sedangkan yang kita hafal syahadat, sholat, puasa, ya. Karena antum puasa sama Ramadan kayaknya dekat banget, ya. Nggak nyambung, ya. Faqala rajulun al-hajj wa siyami Ramadan. Apakah haji dulu baru siap Ramadan? Nah, berarti itu bertanya tentang tahun. Haji itu diwajibkan tahun ke-6 Hijriah. Tahun berapa? Sedangkan sholat 3 sebelum Hijriah. Jadi 3 tahun sebelum Hijriah sudah diwajibkan sholat. Namun sholatnya baru setelah di Madinah. Maka ini dalil. Ini bukan menghibur para mu'alaf. Kan ada saya ketemu Deddy Corbuzier itu sebelumnya. Nggak tahu tiba-tiba tersesat di sana gitu, ya. Tapi orangnya baik, ya. Dia kan bilang mu'alaf. Saya baru mu'alaf biar nggak salah-salah amat. Kalau salah mu'alaf, kalau kita ajarkan syahadat, jangan langsung suruh dia sholat. Ini dalilnya. Biarkan dulu dia ngaji, biarkan dulu belajar bertahap. Mungkin dia sekarang sholat, pelan-pelan dulu belajar bacaan sholat. Nggak mesti wajib langsung sholat. Ditarget, maka orang yang mu'alaf itu harus ada pemimpinnya. Ditarget, kamu nanti bulan ketiga harus bisa sholat, gitu. Atau bulan kedua harus bisa sholat. Kan berat juga. Biasanya nggak sholat 5 waktu, sekarang sholat waktu. Berat nggak? Ente yang muslim sholat isya hanya belepotan, ya. Subuh udah lagi lewat. Alasannya tadi malam maulid jadi alasan. Akhirnya kawan kita yang anti maulid menjadikan itu hujah kalau maulid bid'ah. Kan nggak nyambung. Hadis yang kedua
Wa qala haddatsana Sahl bin Utsman al-Askari. Beliau ini Nazirur Rai. Rai itu satu wilayah yang juga beliran. Orang yang dari sana disebut Ar-Razi, tapi Ar-Razi yang ini bukan dari sana. Sahl bin Utsman al-Askari ini wafatnya tahun 235, sama dengan Imam pengarang kitab Musannaf Ibn Abi Syaibah. Ini orang yang sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Jadi beliau ini orang Nisapur pergi ke kota Rai, masih satu negara. Jadi orang dulu belajar hadis itu memang harus punya modal. Antum bawa kitab aja kagak, ya. Lumayan lah mau hadir, ya. Yang penting hadir, ya. Ntar nggak mau hadir lagi nggak punya kitabnya. Nggak punya kitabnya, download di handphone, ya. Biar handphonenya nanti jadi saksi. Ya Allah, saya bukan hanya untuk nonton titik-titik, ya Allah, tapi juga untuk ngaji hadis, ya Allah. Bukan titik-titik itu, nonton layangan putus. Nggak nyambung, ya. Yahya bin Zakaria, ini nama yang masyhur, tapi bukan Yahya bin Zakaria yang kita maksud. Beliau ini ulama Kufah. Nah, jadi hadis ini dari Rai balik lagi ke Kufah. Jadi Kufah ini kok bisa menjadi kota hadis? Ternyata Kufah itu kota Madinatu Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali ketika konflik di Madinah dengan Sayyidah Aisyah, maka beliau menghindari konflik. Begitu cara beliau menghormati seorang ibunda orang beriman, Ummul Mukminin. Pindahlah ke Kufah karena suasananya sudah gak enak. Padahal Madinah itu yang paling pantas memimpin adalah Sayyidina Ali. Begitu Sayyidina Ali mengalah, maka zuriat Sayyidina Ali harus punya sifat mengalah itu. Kepada zuriat para habaib, coba bergurulah kepada jin antum, ya. Kita gak mau menggurui lah, baca aja lah sendiri. Dan dia mengalah dari Muawiyah, ya, mengalah terus beliau. Ini Yahya bin Zakaria itu tinggal di Kufah, kota Sayyidina Ali. Beliau mengambil dari Sa'ad bin Tariq. Sa'ad bin Tariq ini wafatnya 10 tahun sebelum Imam Abu Hanifah, yaitu 140. Qala haddatsani Sa'ad bin Ubaidah As-Sulami, ya, meriwayatkan kepada kami As-Sulami. Nah, di sini karena nggak ketahuan dia wafatnya kapan, ya. Diperkirakan fi wilayati Ibni Hubairah, ketika Gubernur Ibnu Hubairah memimpin. Diperkirakan berapa tahun, jadi nggak ketahuan tahunnya. Jadi dulu kalau nggak ada tahunnya, mereka perkirakan di masa fulan. Kalau udah ketahuan, baru nyambung. Oh iya betul, orang ini emang ketemu dengan muridnya, ketemu dengan gurunya. Itu manfaat mengetahui tahun wafat. Jadi mohon maaf, jangan salah paham. Mengetahui tahun wafat dan lahir, gunanya adalah untuk mengetahui benarkah seorang rawi, seorang ahli hadis ini bertemu gurunya. Kalau bertemu disebut hadisnya muttasil. Apa sebutannya? Muttasil. Apa arti muttasil? Berkesinambungan. Jadi kalau kita nih ada orang ngomong Soekarno itu munafik gitu, Soekarno itu PKI misalnya gitu, ada orang ngomong gitu, kita tanya, kamu tahu dari mana? Ngomonglah dia, saya dengar dari fulan, dari fulan, dari fulan. Si fulan menyaksikan Soekarno dulu menggabungkan komunisme, Islam dan nasionalis, Nasakom. Loh, kalau Nasakom berarti bukan komunis dong, namanya Nasakom aja, ya toh? Kata orang ahli agama, mereka mengatakan enggak, Soekarno agamis kok. Kenapa? Nasionalis agama, itu agama. Kata orang nasionalis, oh enggak, Soekarno itu seorang dan semuanya harus punya data. Saya dulu termasuk orang yang, mohon maaf, membenci Soekarno.
ya, sampai membaca kemudian ada satu buku yang saya terjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab tentang Piagam Jakarta. Silakan dicari buku Piagam Jakarta, seorang dokter nulis, bagus sekali. Di situ saya baru tobat, ternyata Soekarno seorang yang Islami, sangat Islami. Piagam Jakarta itu justru jadi Islami karena beliau yang mempertahankan. Adapun berita-berita sebelumnya Pancasila versi Soekarno itu sudah direvisi oleh dia sendiri menjadi ketuhanan yang Maha Esa, gitu. Jadi mohon maaf, saya berbeda dengan beberapa ustadz yang ngajar di sini yang mengatakan Soekarno itu orang yang tidak baik, ya, ada yang mengatakan begitu, ya. Baik. Nah, dari mana kita tahu? Dari riwayat, bukan kata orang atau lagi dari apa namanya, tulisan-tulisan di WA. Jadi mohon maaf, tolong jangan percaya semua yang antum baca di WA, ya, Tariqat al-WA-iyah, ya, nggak pernah ada sebelum itu. Ini riwayatnya sama, diriwayatkan juga oleh Sa'ad bin Ubaidah As-Sulami dari Ibn Umar. Tadi mantunya, sekarang mertuanya, ya, As-Sulami. Hadisnya sama, coba lihat, ada terbalik riwayatnya. Buniyal Islam ala khamsin. Islam didirikan atas 5 pilar. Yang pertama, lafaz yang pertama tadi apa? Allah ditauhidkan. Benar? Kalau di sini Allah disembah. Terus wa yukfaru bima dunah, lalu mengingkari selain Allah. Sama nggak artinya dengan tauhid? Jadi kalau dibuat definisi tauhid versi riwayat Muslim, ma huwa tauhid? Anta abudallah wa takfur ma siwah. Ya, engkau menyembah Allah lalu mengingkari selain Allah. Itu tauhid versi riwayat Ibnu Umar. Iqamis shalah, ita'iz zakah, hajjil bait, shaum Ramadan. Dibalik di situ, benar ya? Haji dulu baru puasa. Maka susunan ini tidaklah suci. Susunan itu boleh dibalik-balik oleh ahli hadis, tergantung hafalan. Maka hafalan ini tidaklah suci. Riwayat hadis tidaklah suci. Ini penting. Riwayat hadis bersumber dari riwayat sebelumnya berdasarkan hafalan. Di zaman itu belum ada aplikasi ini, mungkin nggak berubah-ubah hafalannya, sangat-sangat mungkin. Baik. Hadis berikutnya masih sama dari Abdullah. Nah, di sini namanya tadi apa? Di sini Ibnu Umar, kelihatan? Yang birunya. Di sini cuma disebutkan Abdullah. Abdullah. Siapa Abdullah ini? Ibn Umar, anak dari Umar. Inilah yang sering kita baca lafaznya, tapi juga dibalik. Islam dibangun. Ini sejarah membuat istilah rukun Islam. Begitu panjang sejarahnya nih. Coba kita lihat sendiri. Yang kita dapat sudah barang jadi, ya. Islam didirikan atas 5 rukun. Syahadati an la ilaha illallah, yaitu syahadat, wa anna Muhammadan abduhu rasuluh. Kita sebut 2 kalimat syahadat. Mendirikan sholat, bukan melaksanakan sholat. Mendirikan. Wa itaiz zakah, membayarkan zakat. Haji kepada al-bait, wa shaum Ramadan. Masih 5 di situ? Ya. Digantilah istilah tadi tauhid. Apa itu tauhid? Menyembah Allah, kufur salat Allah. Ini semua dinamakan tapi ada tambahan, syahadat ilahiyah, la ilaha illallah. Yang kedua syahadat risalah, Muhammadur. Tuh coba lihat, ulama ahli hadis saja beda riwayat.
Maka kalau ada orang ngomong hari ini manhaj sunnah cuma begini, itu bohong. Kenapa? Ahli hadis beda riwayat, itu biasa. Maka perbedaan di kalangan ahli sunnah, orang yang bermanhaj sunnah, itu biasa. Tidak ada persamaan di antara mereka kecuali tujuan dan makna. Adapun cara beramalnya, lafaz teksnya, itu bisa berubah-ubah. Ini contohnya. Tegang amat ya. Emang saya juga tegang ya. Ini sama juga. Nah, ini menarik nih. Lafaznya menarik lagi. Ini dahsyat nih kalau belajar hadis langsung ke kitabnya. Meriwayatkan kepadaku Ibnu Numair dari ayahnya Numair dari Hanzalah, aku mendengar Ikrimah bin Khalid yuhadditsu Tawusan. Ikrimah menyampaikan riwayat kepada Tawus. Tawus, dua orang ini murid daripada Ibnu Abbas, murid juga Abdullah bin Umar, dan salah satu dari mereka mantan Khawarij. Anna rajulan qala li Abdullah bin Umar, bahwasanya salah satu seorang datang kepada Abdullah Umar. Nih, orang ngomong nih ke Abdullah bin Umar. Kira-kira orangnya orang mana nih? Khawarij. Khawarij dari dulu ngajak ke perang terus. Antum coba lihat. Apa kata orang ini? Ala taghzu? Dua. Kamu kok nggak perang? Gitu. Jihad itu mesti perang. Masa kita nggak perang? Kata siapa? Si rojulan, disamarkan namanya. Dan orang itu sebenarnya adalah Ikrimah itu sendiri. Ya, si mantan Khawarij yang tobat di tangan Abdullah bin Umar dan Ibnu Abbas. Dia juga orangnya. Dia menceritakan kepada Tawus tentang dirinya, tapi disamarkan seseorang, kira-kira gitu ya. Mungkin ahli hadis lain mengatakan beda. Namun saya setelah menggabungkan beberapa riwayat dekat kepada beliau. Faqala, lalu Abdullah bin Umar mengatakan, Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal Islam, sesungguhnya Islam bunya ala khamsin, rukunnya ada 5. Yang pertama syahadati alla ilaha illallah. Ini kalau alinahu, ini kan belakangnya khamsin, benar? Ya. Kalau dibaca syahadati namanya badal. Badal dari khamsin. Ini ngerti nahu sorof ya? Kalau enggak terjadi syarat, kita tutup. Kalau boleh nggak dibaca dengan yang lain? Syahadatu boleh. Berarti kalimat baru. Syahadatu alla ilaha illallah. Kok nggak dibaca Muhammadun? Maka kalimat la ilaha illallah pasti mengandung Muhammadur Rasulullah. Jadi antum kalau zikir la ilaha illallah itu udah masuk Muhammadur Rasulullah. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakat Ramadan wa hajjil bait. Ini baru di belakang naruhnya. Ini yang paling pas. Maka rukun Islam yang saya ajarkan kepada anak-anak, kepada anak TK, apa kalau saya punya dulu, saya juga ngajar. Antum kira aneh langsung ngajar ini? Enggak juga. Aneh dulu jalan TPA, ngajar di rumah tahfiz. Sampai sekarang saya masih datang ke rumah tahfiz. Ya, jangan dikira kita anti rumah tahfiz. Ini enggak. Ente belum tahu rumah tahfiz, aneh belum punya rumah tahfiz sama teman-teman. Ya. Kita punya pesantren kilat setiap minggu, aneh buat. Kita buat sama teman-teman kita. Tiap malam ada muhasabahnya, pagi ada maksuratnya, ada hafalannya, ada apa istilahnya? Kisah, story apa istilahnya? Storyteller. Semuanya saya lakoni, mulai dari umur saya 14 sampai sekarang. Jadi kami dari dulu sudah itu kerjaannya. Jadi kalau sekarang orang buat pesantren kilat gampang buatnya. Jadi antum ini lulusan pesantren kilat lumayan. Lulusan pesantren mana mas?
kilat. Alhamdulillah, daripada enggak sama sekali. Udah jam 9:30. Kepala udah ngebul kayaknya nih ya. Ini mungkin tambahan satu hadis saja ya. Satu hadis. Bab al-amru bil iman billah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada orang protes kepada saya ketika saya menulis begini, Nabi SAW gitu ya. Apa kata kawan? Gak ada Nabi Saul. Tuh kan gak ngerti bahasa Indonesia. Ente kursus dulu lah, sekolah lah. Saul itu satu simbol seperti alif lam mim, kan boleh aja kan? Kan boleh aja. Orang yang ngerti ya orang yang paham maksud ini. Saw itu bukan saw yang ente maksud. Sama dengan kita tulis as, bukan as yang bahasa Inggris, ini kan bahasa Indonesia. Kecuali ente ngomong ke orang Londo ya. Ini saw sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis membolehkan meringkas sallallahu alaihi wasallam jadi salam atau sod mim, sama kan? Ada di kitab. Untuk apa? Lil ikhtisar, boleh. Yang penting tahu maksudnya. Cuma ada sebagian imam memakruhkannya, itu Imam Ahmad bin Hanbal. Imam memakruhkannya, haram atau makruh, beda nggak? Maka kita nggak ngambil salah satunya. Menurut kita, kalau sudah disepakati dalam satu bahasa bahwa satu simbol ini bermakna A, B, C, D, kita boleh menulisnya ya. Jangankan itu. Nih, kita tutup ya. Coba lihat, ini kalau cara baca hadis. Nanti antum sebutkan mana yang tidak ada di lafaz itu ketika antum membaca. وبه إليه قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة. Coba dari begitu saya membaca sesuatu ditulis nggak di situ? Saya ulangi, qala haddatsana Khalaf bin Hisham qala haddatsana Hammad bin Zaid. Mana yang nggak ditulis di dalamnya? Tuh, qala aja boleh disederhanakan, bahkan dihilangkan boleh. Ahli hadis mengerti. Yang penting ketika ditulis atau didengar antum bersolawat pakai lidah, bukan teks itu yang penting. Solawat itu di sini dan di sini. Ditulis nama Nabi solawat, gitu. Dikira kita kurang solawat. Kita untuk solawat buat berjanjian. Ya, maulid hampir tiap minggu di kita ya. Enggak, barusan kan bacaan maulid juga itu. Sok ahli sholawat aja dia. Nah, kita tutup ini. Banyak kalau kita buka teks, banyak hal-hal penting yang muncul yang perlu dibahas. Jadi bolehkah memendekkan sallallahu alaihi wasallam jadi SAW? Boleh. Subhanahu wa ta'ala jadi SWT. Apalagi radhiyallahu anhu boleh nggak? Boleh. Jangankan itu, nama ente aja boleh dipendek kok. Wa syara'i din wa du'a ilaih. Syariat-syariat agama dan doa ilaih. Doa bukan berarti doa, tapi menyeru untuk kepada agama. Wa su'al anhu, bertanya mengenainya, wa hifzihi, menghafalnya, wa tablighihi, dan mentablighnya, mendakwahkannya, man lam yablughu, kepada orang yang belum sampai. Nah, baru kita baca riwayatnya ya. Ini hadis bonus buat antum ya. Berarti udah berapa hadis dari tadi? Gitu nggak? Tuh, lumayan.
lumayan, nggak perlu pergi ke Mekah kan, terdapat satu hadis, cukup di Masjid Raya Bintaro Al-Makki Al-Bintari. وبه قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا محمد بن زيد. Khalaf bin Hisham berguru kepada Hamad bin Zaid. Saya sudah sering cerita, Hamad bin Zaid ini orang yang kena hoax di zamannya mengenai sahabatnya sendiri Abu Hanifah. Jadi beliau ini versus Abu Hanifah. Saya pendek ya, Abu, kalau antum kan Abu-Abu. Hamad bin Zaid dengar apa yang dia dengar, hoax bahwa Abu Hanifah anti sunnah, merubah suatu sunnah kepada suatu amal baru dengan qiyas. Maka Hamad bin Zaid mengatakan Abu Hanifah najasatul ard, najisnya bumi. Orang najis itu bukan ulama, kata Hamad bin Zaid. Jadi jangan heran kalau ada kiai kita kerasnya bukan main, ya kan? Ada nggak kiai kita murid anak Bahmun aja macam-macam ya? Semuanya alim, satu lembut, satu keras, ya kita nikmati aja ya. Kita pasang adab ke mereka, kita cinta kepada ayahandanya, cinta kepada mereka. Kalau kasarnya kita tidak tiru, gitu ya, kita cinta aja. Ada kan beberapa anak beliau dan masing-masing beda semua ya. Ini Ahmad bin Zaid aja dulu bencinya bukan main kepada Abu, tapi yang terkenal siapa? Yang mazhabnya sampai hari ini dibaca, tapi riwayat hadisnya yang sampai hari ini dibaca Ahmad. Ini satu rahasia dari Allah. Siapa yang memperjuangkan sesuatu di zamannya, maka dia akan dikekalkan namanya oleh Allah dengan yang dia perjuangkan. Imam Abu Hanifah memperjuangkan fikih yang ada kiasnya. Imam Hamad bin Zaid memperjuangkan riwayat hadis dan mengamalkan apa adanya. Maka dua orang ini Allah bikin terkenal dengan perjuangan mereka masing-masing. Abu Hanifah terkenal dalam mazhab fikihnya, bukan hadisnya, padahal sama-sama santri hadis, imam hadis. Antum dengar nggak hari ini hadis riwayat Abu Hanifah? Ada? Gak ada. Padahal beliau periwayat hadis sebelum Imam Bukhari. Tahun berapa Abu Hanifah wafat? 150. Imam Bukhari tahun berapa lahir? 194 tuh. Beda angkatan nggak? Jauh banget. Oke. An Abi Jamrah qala sami'tu Ibn Abbas. Dari aku mendengar Ibnu Abbas. Lalu ada hak, saya sudah jelaskan sebelumnya apa makna hak. Hak itu tahwil, memindahkan riwayat. Berarti dia punya dua jalur. Satu riwayat khalaf, dia punya guru kedua namanya Yahya bin Yahya. Yahya bin Yahya ini murid juga dari Imam Malik, kawan dari Imam Syafi'i. Walafzu lahu qala akhbarana Abbad bin Abbad. Teks walafzu lahu menunjukkan bahwa ini kalimatnya Abbad bin Abbad. Maksudnya apa? Ulama ahli hadis sepakat untuk tidak sepakat bahwa satu riwayat dari Nabi bisa beda-beda lafaz. Ya, maka satu hadis zikir beda ahli hadis, beda zikirnya. Loh kok ada sekarang orang ngomong harus begini bacanya, di luar ini bid'ah. Berarti dia nggak menghadis beneran, muhaddas dia. Berhadas. An Abi Jamrah an Ibni Abbas. Riwayat ini ketemu di Abu Jamrah. Jadi kalau saya buat nih sanadnya, Imam Muslim punya dua jalur ke atas. Satu tadi siapa namanya? Khalaf. Satu yang kedua ya, nanti dia punya guru ketemu di Ibn Jamrah. Ibn Jamrah. Maka Ibn Jamrah ini disebut dengan poros sanad. Apa sebutannya? Poros sanad ini juga disebut dengan, dulu orang kalau ngaji nyantri ke Imam Ibnu Jamrah. Ini murid-muridnya
jalur-jalur itu ya. Nah, kalau dalam ilmu orientalisme ada lagi istilahnya, cuma kalau saya sebutkan pecah kepala antum nanti ya. Ini aja udah mulai ngebul nih, bau keringatnya udah mulai keluar nih. Orientalis ini buat istilahnya untuk mendiskreditkan hadis. Apa kata mereka? Hadis ini bukan dari Nabi, bukan dari Ibn Abbas, bukan dari Nabi SAW, tapi hadis ini buatan Abu Jamrah. Nama teorinya projecting back. Tuh bingung kan? Apa artinya sih juga nggak tahu. Ya, ya. Lalu dia membuat kias balik. Dari mana sumbernya? Oh, sumbernya si Ibnu Jamrah. Berarti hadis ini buatan Ibnu Jamrah. Muncullah teori daripada seorang Belanda namanya Joseph Sacht. Apa kata dia? Tidak adalah hadis itu bersumber dari Rasulullah. Hadis itu buatan ulama ahli fikih abad kedua dan ketiga. Jadi mereka ini wong londo itu dulu menuduh ulama-ulama kita di zaman itu memalsukan hadis. Gak pecah kepalanya ya? Alhamdulillah, malah seru ya. Jadi seru. Alhamdulillah saya ngajar orientalis juga. Bukan ngajarin orientalis, ngajarin orang ngeritik orientalis. Ya nikmat dari Allah. Kisahnya mengenai qadima wafat Abdul Qais ala Rasulullah. Datang utusan wafat Abdul Qais kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu ya Rasulullah inna hadzal hayy min Rabi'ah. Kami ini dari hayy itu kabilah dari Rabi'ah. Waqad halam bainana wa bainaka kuffar Mudar. Antara kami dan engkau terhalang oleh orang kafir Mudar. Nama tempat atau nama kabilah. Fala nakhlusu ilaika illa fi syahril haram. Kami tidak dapat datang kepadamu wahai baginda Rasulullah kecuali hanya di bulan haram. Ini bukti bahwa dulu orang-orang yang datang dari wilayah-wilayah itu mereka emang sengaja datang nyantri kepada Rasulullah sallallahu alaihi, dan enggak semuanya datang, cukup utusan. Famurna bi amrin na'mal bih. Wahai Rasulullah, yang sederhana aja, ajarkan kami sesuatu yang dapat kami amalkan. Wa natu ilaihi min man wara'ana. Lalu kami ajarkan orang di belakang kami, di kampung kami. Nah, ini. Jadi seseorang boleh minta jadi mursyid, jadi muhaddis, jadi murabbi kalau niatnya menjadi guru. Ya, boleh minta ijazah kalau niatnya ingin menyebar kebaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi, bukan pengen dapat gelar. Ya, itulah tradisi ahli hadis. Mereka sering kalau ketemu guru mengatakan ajizni ya syaibi, wahai tuan guru tolong ijazahkan saya. Para ahli zikir mengatakan tuan guru ijazahkan saya. Bukan bangga-bangga, saya megang ini bukan bangga-bangga. Ini kan ijazah imamah tadi ya. Bukan bangga-bangga, tapi ingin menyebarkan kebaikan. Bahwa jangankan pakai tasbih, jangankan zikir A, B dan C, jangankan pemahaman, pakai serban aja kita ada sanadnya. Lalu Nabi mengatakan, amurukum bi arba'. Biar gampang Nabi kasih rumus 4. Aku perintahkan kamu 4 hal. Anhakum an arba'. Aku perintahkan untuk percaya kepada Allah 1. Lalu Nabi fassaraha lahum. Nabi jelaskan. Nah, itu ceramah tuh. Bahwa boleh berceramah, ambil satu kalimat penting, jelaskan. Ini dalilnya. Faqala syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Lalu lanjutannya ya, syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini 1. Terus 2, salat. 3, zakat. Yang 4, membayar ghanimah. Tu'addu khumsa